Shalom, bertemu lagi dalam renungan harian ini ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan ya untuk bisa mengisi hari kita hari ini dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, karena kita tahu bahwa ayat-ayat firman Tuhan inilah yang menjadi pelita kita. Di situ ada janji-janji Bapa yang didengar Tuhan Yesus langsung dan dicatat oleh rasul-rasul Tuhan Yesus. Di sini ada hal-hal yang diingatkan Tuhan Yesus untuk tidak dilakukan oleh umat manusia dan apa yang harus dilakukan. Kiranya kita dengan membaca dan merenung-renungkan ini ya, setiap harinya kita semakin bertumbuh berakar kuat. Kita saling mendukung, kita saling membantu sesama yang mau kita bantu ya, karena kita tahu jalan ke surga hanya lewat Tuhan Yesus. Tugas kita seperti murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, memberitakan Injil, memberitahu semua orang bahwa juru selamat benar-benar telah datang 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih banyak berbicara kepada banyak orang. Salah satunya kepada saya 16 tahun yang lalu. Kita berdoa, kita berharap semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan benar ya, dengan melakukan semua perintahnya. Dengan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ini, kita berdoa dan berharap selalu ya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin melekat pada Tuhan. Kita beritakan kepada seluruh penjuru dunia, kepada setiap orang yang kita temui. Kita beritahu bahwa belas dan kasihan dari Bapa telah datang 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Kita tahu bahwa jalan satu-satunya ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Kita saling dukung, kita saling bantu ya, sehingga kita dapat semakin dekat dan semakin erat ya, melekat pada hadirat Tuhan Yesus. Yang kita perlu itu Roh Kudus, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang kita buat itu mendatangkan berkat bagi kita atau orang-orang sekitar kita. Amin ya. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu bimbingan Roh Kudus senantiasa. Amin ya, kita saling dukung, kita saling bantu. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya. Amin. Kita lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai ayat 3. Judul perikopnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu di perikop sebelumnya Saulus pertama kali muncul di kisah ini ya, mengenai pengabaran Injil.
Kisah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saulus hadir di peristiwa saat Stefanus dibunuh. Kita tahu Stefanus dibunuh karena roh dan hikmat dalam diri Stefanus, yang dimana saat berdebat dengan orang-orang Yahudi ya, dari jemaat Libertini, ada di pasal 6 ayat 9. Mereka tidak bisa mengalahkan hikmat dan roh yang ada dalam diri Stefanus. Mereka kemudian menghasut banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi, dan mereka memberikan saksi-saksi palsu. Stefanus saat memberikan pembelaan menceritakan kisah dari awal, di mana Allah memberikan janji kepada Abraham, di mana Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa, di mana bangsa-bangsa di dunia akan diberkati melalui keturunan Abraham, sampai kepada kisah Salomo, di mana di pembelaan Stefanus mengatakan bahwa semua nabi yang dikirimkan Bapa, dikirimkan Allah, semuanya dianiaya dan sebagian dibunuh, dianiaya dan dibunuh. Stefanus memberikan pembelaan yang menyakiti hati orang-orang Yahudi, mahkamah agama. Di sini Stefanus mengatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Semua kesalahan-kesalahan orang-orang saat itu disampaikan Stefanus, dan mereka sakit hati. Dikatakan mereka di sini sangat tertusuk hati mereka, ditulis di pasal 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka sakit hati sampai membunuh Saulus. Padahal saat ditangkap mereka melihat wajah Stefanus itu seperti wajah malaikat. Tapi hati mereka begitu degil, hati mereka begitu keras. Dan saat mereka ditegur, mereka malah membunuh Rasul Tuhan Yesus. Nah, di sini penganiayaan dimulai. Dikatakan di ayat 1b ya, pasal 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang menjadi jemaat ya saat itu, jemaat mula-mula tersebar di Yudea, di Samaria, kecuali rasul-rasul. Rasul-rasul saat itu masih di Yerusalem. Dikatakan di ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Kemudian orang-orang saleh dikatakan di sini menguburkan mayat Stefanus dan meratapinya dengan sangat. Dikatakan di ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Ini yang dilakukan Saulus. Saulus memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu apa tindakan Saulus pada jemaat mula-mula. Saulus menyetujui saat Stefanus dibunuh. Kemudian Stefanus meninggal. Dan saat itu mulailah penganiayaan terhadap jemaat mula-mula. Di sini dikatakan mereka jemaat ini sudah menyebar ke Yudea, Samaria, kecuali rasul-rasul. Saat itu rasul-rasul masih di Yerusalem. Dan Saulus memasuki rumah demi rumah, mencari laki-laki maupun perempuan dan menyeretnya ke penjara. Ini tindakan Saulus yang nantinya Saulus ini akan dipakai Tuhan untuk
pekerjaan Tuhan. Saulus yang akan berubah nama menjadi Paulus ini akan dipakai Tuhan. Orang yang pada awalnya begitu berseberangan dengan kubu Tuhan Yesus, posisinya itu malah membunuh. Tapi kalau Tuhan berkehendak, ada nilai-nilai di orang tersebut yang mau dipakai Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin ya. Nanti kita akan membaca bagaimana Saulus ditemui sehingga dapat melayani, ikut menyebarkan Injil. Amin ya. Kita harus menguatkan diri kita. Kalau Tuhan mau ada nilai-nilai di diri kita, berarti ada sesuatu di diri kita. Kita percaya Saulus walaupun membunuh saat itu, karena dia percaya kepada keyakinannya saat itu. Kita tahu pasti ada nilai-nilai di diri Saulus yang bisa dipakai Tuhan Yesus. Saulus dipakai akhirnya. Nanti kita akan baca ya bagaimana Saulus diubah dan akhirnya bisa dipakai dan dirubah namanya menjadi Paulus. Amin ya. Amin. Kita tahu bagaimana respon mereka saat diingatkan Stefanus. Mereka tertusuk hatinya. Gertakan gigi. Mereka gertakan gigi dan kemudian mereka merajam Stefanus. Dikatakan, malaikat-malaikat telah menurunkan hukum Taurat, tapi kalian tidak menurutinya. Saat itu orang-orang mahkamah agama tertusuk hati mereka. Gertakan gigi. Dikatakan di sini, mereka marah sampai menggertakkan gigi. Dan Saulus saat itu menjadi salah satu dari mereka. Amin ya. Amin. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Amin ya. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Kita imani itu. Seburuk-buruknya kelakuan seperti Saulus, kalau Tuhan mau, Tuhan perlu, Tuhan yang merubah. Amin ya. Nanti kita akan baca bagaimana Saulus dipakai, nanti ditulis di pasal 9. Tapi sebelumnya kita akan membaca beberapa perikop terlebih dahulu. Amin ya. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Amin ya, puji Tuhan. Amin.